Ya. Kalau dulu Sayyidah Aisyah mengambil hal itu. Sayyidah Aisyah, beliau nggak tahan melihat Nabi dekat dengan Maryam Qibtiyah. Mastata'at. Sayyidah Aisyah nggak kuat. Maka Allah kemudian di surat Tahrim ayat 5 diancam, asa barangkali nanti Allah SWT ayyubdilakunna, mengganti kalian dengan yang lebih baik, yang lebih baik daripada kalian, yang muslimat, mukminat, qanitat, taibat, gimana ya? Yang paling hafal tuh Rocky itu lagi nyari. Dari tahun ini rajul azm, miskin. Ayuhal masakin, tazawwaju. Hakaza yaqulu li Syekhi Dr. Taufiq Al-Buti حينما سألني تزوجت؟ لا قلت كنت عزبا يا سيدي قال مسكين. Jadi waktu saya dulu ngaji kepada Syekh Taufik Al-Buti, guru beliau di Suriah, beliau nanya, kamu udah nikah belum? Belum tuan, belum Pak Yai, kira-kira gitu kalau kita bahasa Jawa. Apa kata beliau? Miskin itu payah gitu, cemen gitu. Ya itu urusan beliau lah ya. Min mubtada'ihi ila muntaha ila akhir sifatihi wa khairiyah. Kalau emang begitu, ceritain dong apa itu majzub. Apa jawaban pengarang? Qala na'am, baik. Ciri-ciri majzub, i'lam anal majzub awalnya fi mabda'i amri huwa 'abdun sahihul fitrah. Jadi wali-wali majzub seperti Wan Sekhan dulunya kayak kita, normal kayak kita, ngomongnya biasa. Fi yani awal wihla kan mithlana ya. Jadi kayak kita beneran thayyibat turba ya. Turba ini kan tanah, arti maksudnya performanya oke lah, kayak orang biasa. Terus أذب الماء ذكي الروح صفي الذهن عظيم الحظ من العقل سليم الصدر من الآفات لين الأخلاق واسع الصدر مسنوع له يعني محفوظة عنه. Kayak orang biasa, azb al-ma, zaki ruh, ya, ruhnya, semangatnya itu maksudnya spiritnya oke. Zihinnya safi, zihin safi, bersih, akalnya nggak aneh-aneh. Dulu Wan Sekhan sebelum majzub nggak nyoret-nyoret mobil bakis. Kalau ada yang datang ke beliau terjebak dengan lambang rumus ya, syiar-syiarnya, ada orang yang bawa baju A, ada simbolnya, dicoret simbolnya. Jadi beliau kalau nyoret sesuatu berarti ada isyarat kamu memberhalakan Allah dengan cintamu kepada organisasimu. Itu nggak antum datang kan, yang sedang memberhalakan wajahnya tuh coret mukanya. Ya. Azim al-hazz min al-aql, akalnya sangat kuat. Salim as-sadr min al-afat, ya. Sangat kuat, apa salamatus sadarnya bagus. Lain al-akhlaq wasi' as-sadr, lapang dada, akhlaknya lembut. Ya, mahfuzan alih. Dia dijaga oleh Allah SWT. Itu awal. Kalau pertengahan, waqtal inabah, ini inabah udah di ujung bukan tengahnya. Hadahullah faqul lil khair hatta idza balagha waqta kashf al-fathi futiha lahu thumma aqadha bi qalbihi famarra bihi ila al-ala ila al-makan alladhi rattaba lahu yadayhi thumma raja'a bihi فصبره في قبرته ثم جعل بينه وبين نفسه حجابا له تشارك النفس القلب في عطاياه تشارك النفس القلب في عطاياه ووكل الحق بنفسه ليبذوها قليلا قليلا بقدر ما تحتمل النفس من العطاء الذي يرد على القلب وهكذا يؤدبه الله ويسير به إلى المحل الذي رتب له بين يديه. Ngerti nggak tuh? Buya, ngerti nggak Buya? Inabah. Nah, jadi ada satu fase yang terjadi pada orang-orang majzub, namanya kondisi inabah. Nah, ini menjadi inspirasi nama daripada terapi Abah Anom.
Sahibul Wafat Tajul Arifin itu punya terapi namanya Pondok Inabah. Jadi orang-orang yang kecanduan itu dikasih semacam terapi tarekat. Itu luar biasa sekali. Gak pakai obat, mandi malam hari diajar zikir begitu. Paling dikasih minuman herbal ya. Tapi inabah yang ini beda dengan inabah yang itu. Ini persamaan nama aja. Jika dia sampai di fase inabah, kembali kepada Allah, Allah memberi hidayah dia, lalu diberikan kasyaf, dinaikkan rohaninya ke makom yang ala, yang tinggi, lalu Allah pegang dia, Allah genggam dia. Nah, inilah yang membuat majzub itu zala anhu wa aqlu. Jadi kenapa orang majzub itu akalnya udah hilang? Bukan berarti dia gila, bukan. Ya, Elisa bin Majnun, dia bukan orang gila. Maka aneh itu kalau ada orang bilang Wan Sehon gila. Ya, aneh bagi saya. Dulu Allah yarham Habib Ja'far Al-Kaf ya, almarhum. Gimana? Itu kalau mimpin doa nggak jelas kan, Fatihah gitu. Benar ya? Ada orang syak dengan kewaliannya. Ternyata Allah pecah badannya Habib Ja'far. Bisa dilihat di beberapa kamar di jam yang sama. Saksinya sampai sekarang masih hidup. Ya? Sampai sekarang masih hidup. Tapi biasanya begitu Allah ambil cepat. Karena Allah buka karomahnya lebih awal. Jadi wali-wali tertentu tidak mau karomahnya kebuka. Tidak mau. Wali tertentu dia cuek aja, terserah ya Allah, engkau kasih karomah, engkau kasih karomah, terserah. Ya, bagi dia sama aja ya. Ya, wa qala al-haq ya, bagaimana kalimatnya? Tsumma ja'ala bainahu bin nafsi hijaban. Lalu Allah pisahkan antara dirinya dan nafsnya dengan beberapa tirai ya, dengan satu tirai. Li'alla tusyarikun nafs al-qalba atau tusyarikun nafs al-qalbu. Supaya nafs tidak kemudian menyerikati kalbu. Artinya ketika kalbu dapat pemberian tidak dinodai oleh nafs fi atayah dalam pemberiannya. Ini teman-teman nih hati-hati. Antum nih dapat satu anugerah dari Allah. Kalau nafsiyahnya ikut, jadinya jumawa. Contoh, saya nih mendidik murid, terus cerdas, usul dan mengalami kesadaran luar biasa kepada Allah. Nafsiyah saya ikut. Saya ngomong apa? Tuh, kalau gue yang didik jadi barangnya. Gitu. Atau saya ini seorang terapis, seorang dokter misalnya. Ketika dipegang dokter lain gak sembuh. Ketika saya dokter nih, saya pegang dia beres. Tuh, kalau gue yang pegang beres kan. Jadi dia diberikan energi ilahiyah. Kalau dia pegang orang sembuh. Tapi nafsiyahnya ngikut. Ketika nafsiyah ngikut, kita pengen memiliki yang bukan milik kita. Ini hati-hati tuh. Mengklaim memiliki yang bukan kita miliki. Apa aja itu nggak boleh. Ini nggak boleh terjadi dalam diri kita. Ya. Ilmu yang saya jelaskan ini bukan ilmu saya. Antum punya pasangan itu bukan punya antum. Lillahi ma fis samawati, itu milik Allah. Punya anak itu bukan punya kita. Itu milik Allah semua. Ada yang nanti dikasih amanah buat pesantren, itu bukan punya antum, itu punya Allah, kan wakaf. Benar? Wakaf semua. Dapat kendaraan, itu bukan punya kita, punya Allah. Kalau sudah begitu nanti gak berat membelanjakannya, mengarahkannya, menggunakannya di jalan Allah SWT. Tubuh ini milik Allah kan? Kalau ini milik Allah, satu saat Allah bikin dia sehat, sakit. Satu saat Allah mau bilang, kamu jihad, bisa gak? Takut gak mati? Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Sama, suami istri gak boleh merasa suami itu milikku, istri itu milik Allah. Itu ujiannya bagi seorang suami itu, bagi seorang istri. Ada gak suami meninggal istrinya stres? Kan dia merasa memiliki istrinya.
Sebaliknya, istri stres ketika suaminya mau poligami, atau istrinya mati, atau suaminya mati, pisah apa. Jika itu terjadi, berarti dia sudah menelan nama selain Allah di kalbunya. Ini nggak boleh. Maka saya sampaikan kepada antum semua, kepada diri saya juga, itu nggak boleh. Kepada istri saya sampaikan begitu. Terserah dia paham atau tidak. Kepada teman-teman yang sudah berpasangan, nggak boleh. Apalagi yang belum berpasangan, ini kira apa? Belum punya, sudah merasa punya. Nah, ini hati-hati, betul. Ya. Segera rapiin ya, kalau nggak ente kena dikecengin mulu. Amin. Tuh, ada yang amin itu. Siapa yang amin itu? Jawab. Faqalbul majdzub لا يزال بضيا مسجونا في القبضة الإلهية لا يقدر أن يصل إلى محله من الله تعالى من أجل أن النفس مشحونة بأجائب الأنوار. Jadi kalbunya orang majzub ini kan dia ditarik sama Allah, maka dia tetap dalam tawanan tangan ilahiyah. Nah, ini bahasa bisa dipahami gitu. Kalau saya megang orang tuh gak bisa bergerak kemana-mana sesuka dia digerakkan, gitu ya. Nah ini orang majzub begitu. Maka orang majzub diamnya itu dia lagi dialog dengan Allah. Jadi sukutul majzub munajatun billah. Dia diam aja. Kalau dia berkalam dia lagi mengeluarkan isyaratnya. Ya. Apapun yang dilakukan itu cara dia membuang ahwal yang harus dia keluarkan. Ketika Qudayb Al-Ban, guru Salahuddin Al-Ayyubi, murid daripada Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani Quddasallahu sirrahu, beliau ketika ahwal apa yang beliau lakukan? Ini jangan lakuin nih. Dia kencing berdiri, nggak istinja, supaya orang nggak gila dia wali. Karena istinja dia nggak mau. Wan Sekhon saksi banting beberapa kali buang air kecil di rumahnya, di kasurnya, nggak bau. Dia gendong tuh nggak bau tuh wali majzub tuh. Kalau ente kan sahibul pete, wal jengkol, fihi raiha ghair tayyibah, baunya masya Allah kan, kiai jengkol. Bener ya? Kalau wali-wali majzub bener. Maka Wan Sekhon itu kan dulu ada orang minta obat, diambil airnya air apa namanya, air comberan. Mungkin aku nggak bisa memahami, untuk keyakinan. Nah ini kan jadi bahan ini ya sama mereka tuh, akan jadi bahan masa sih. Dia emang dasarnya nggak ngerti bab kewalian, bahwa kewali itu apa yang dipegang diberkahi Allah, ya, apa yang dipegang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ahwalnya dan itu nggak bisa diulang. Besok ya comberan, bahkan detik setelah itu comberan kembali ke asal. Dulu ada wali, dia berdakwahnya di bar. Dulu kan namanya bukan bar ya, bar zaman jadul kan. Warung-warung begitulah, di situ ada perempuan segala macam yang nggak benar, ada laki nggak benar. Terus ada aqua, dia dakwah di situ. Setiap kali dia minum, Allah ganti khamarnya jadi air biasa. Antum percaya nggak tuh? Ya, itu terjadi. Kalau di negeri kita Gusmi, ya, Gusmi begitu. Ya, dan itu bukan cerita khurafat ya. Habib Umar karena beliau cerita tentang kewalian, tentang ahwal-ahwal rohani. Itu orang menulisnya, kalau untuk cari YouTube tuh ada dua yang luar biasa. Habib Umar itu la yarud, la yattahim wahabiyah, salafiyah. Gak pernah nyerang salafi. Gak pernah. Lakin al-wahabiyah fatanu, wattahamu ya. Selalu caci maki dia. Syatamu dasar. Tapi Habib Umar nggak pernah. Ditulis apa? Ad-Dajjal Umar bin Hafiz tuh.
Yang mulai siapa? Wahabi. Rois Dajjal. Serius? Itu aneh baru dengar. Pemimpin Dajjal gitu. Ini ciri-ciri kelompok Dajjal nuduh zuriat Nabi Dajjal. Padahal Al-Mahdi keluarnya dari zuriat Nabi SAW. Mereka nggak nyadar itu. Al-Mahdi min walad Fatimah. Nggak boleh kita caci maki zuriat Rasul SAW. Disebut mukharrif, tukang dongeng. Kayaknya saya udah pernah kena tuduh itu kali ya. Tukang dongeng, udah. Wah, ente mana YouTube ya. Kenapa kolbunya harus digenggam terus oleh Allah? Kalau nggak digenggam, maka rahasia Allah tersebar. Itu rahasianya. Maka Allah dibikin orang tuh kayak orang sedeng. Apa kalimatnya? La yaqdir ayasil ila mahallihi min Allah min ajli anna an-nafsa mashhunatun bi ajaibil anwar. Karena jiwanya dipenuhi dengan keajaiban-ajaiban cahaya. Kalau orang-orang majzub ini menjadi normal, nanti dia membeberkan cerita tentang asrar, rahasia-rahasia. Sedangkan ifsa'u sirri rububiyah kufrun, menceritakan bab-bab rahasia bukan pada tempatnya, itu bagian dari kekufuran. Yang saya jelaskan itu semuanya sudah ada dalil-dalil zahirnya. Itu bukan ifsa'u sirri rububiyah. Karena ada juga yang protes ya, kok ilmu rahasia dibuka? Lah bagi saya itu bukan rahasia. Mau bagi antum itu rahasia? Biasa aja kali ya. Nggak ngerti bilang nggak ngerti, jangan bilang itu rahasia ya. Kita dituduh juga oleh orang tasawuf nih, orang tarekat. Dia kerjanya mau zikir-zikir, mau puasa doang, mujahadah. Lah itu namanya tarekat nafsiyah. Tarekat nafsiyah itu wirid, mujahadah, wirid. Waridnya nggak dapat. Kalau tarekat ruhani dimulai dari warid, mulai dari ma'rifat. Jangan dibalik ya. Tujuan kita kan bermakrifat kepada Allah, la liya'budun, bermakrifat, bukan untuk banyak-banyak wirid ya. Kata Abul Hasan Syadzili, masih ingat? Syekhuka man la yuta'ibuka. Gurumu bukan yang membuat kamu lelah dengan bacaan wirid-wirid, tapi gurumu jika dia menyuruhmu banyak pun terasa sedikit, lama terasa sebentar. Kalau begitu belum? Kalau begitu tuh guru antum. Kalau enggak, itu bukan mursyid antum ya. Wan nafsu yasaru biha qalilan. Nah, jiwa mengalir dengannya sedikit demi sedikit. Birifqin hatta la ta'jizu wa ta'ya fayaridu 'alaiha min an-nur ala qadri ihtimaliha min al-'ata. Jadi nur itu masuk ke dalam kolbu, baru kemudian menyebar kepada jiwa secara bertahap gitu. Nah ini majzubnya sempurna ini. Majzubnya sempurna. Dan saya berharap saya sudah ketemu orang yang ketika dia majzub, dia bisa menurunkan secara ya, diizinkan Allah bertahap. Kalau majzub yang tidak sempurna ya tiba-tiba kayak orang sedeng, kayak orang yang orang awam mengira dia gila. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga ya. Cuma orang awam jadi ustaz, nah ini gawat. Orang awam jadi ustaz dibilang wali, gila. Ya, saya cuma menjelaskan bahwa wan sekhon itu bukan gila dan dia wali, tapi mereka edit tuh videonya bahwa ada orang gila lari-lari, terus disebut walinya Ar-Razi. Maunya ente apa sih? Mau fitnah saya, fitnah aja nggak apa-apa. Itu nggak mengurangi semangat kita ngajar kok, nggak mengurangi semangat kita menyebarkan al-haq. Lakukan saja, kul, man masih. Kita nggak sedih kok gitu, malah saya tambah ketawa. Ya Allah, orang gagal paham. Nasib orang gagal paham sampai buat video. Tujuannya apa? Syukur, pengen di like sama orang, pengen ditonton, pengen orang benci sama saya. Bagi kita nggak ada masalah. Saya nggak harap benci antum, saya nggak takut benci antum, nggak berharap juga cinta antum. Yang saya harap cuma Allah cinta saya, itu aja. Yang saya harap Allah ridho sama saya. Tentu Allah kalau ridho, malaikatnya ridho, nabi-nabinya ridho, wali-walinya ridho.
Itu yang saya harap. Ya. Kemudian kalau ada kesalahan saya, itu saya tanggung jawab terhadap kesalahan saya sendiri, dan kita tidak akan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ففي أول ما يرد لها من العطاء ما يسكرها عن شهوات الدنيا. Yang pertama kali masuk ke dalam dirinya anugerah yang bikin dia mabuk, yuskiruha, bikin dia mabuk, an syahwat dunia, mabuk tapi jauh dari syahwat dunia. Summa ba'da dzalika yuridu al-'ata ma yuskiruha an wujudi halawati hadzal 'ata. Lalu yang datang ke dalam dirinya adalah pemberian yang membuat dia mabuk dari adanya manis terhadap syahwat dunia itu. Summa ba'da dzalika yuridu 'alaiha ma yuskiruha an wujudi halawatil qurba. Bahkan kita ini kan pengen dekat sama Allah kan? Pengen zikir tuh nikmat ya. Zikir tuh kayaknya bikin candu bagi dia. Jangankan itu, rasa candu zikir pun mereka tidak mau lagi. Dia maunya mah yang dizikirkan aja. Gitu. Gimana tuh? Nah, ini yang saya sebut, tidak hanya pengen surga, tapi ingin bersama yang punya surga. Tidak hanya pengen uang, tapi ingin bersama yang memberikan kita uang. Nah, itu hal yang berbeda ya. Tidak hanya pengen sehat, tidak juga takut sakit, tapi kita ingin bersama Allah yang sesukanya menyehatkan kita, sesukanya dia bikin kita sakit. Ayah gimana dah? Aman? Udah sehat? Alhamdulillah. Tapi nggak jadi ikut daurah ya? Nggak apa-apa ya, berkah insyaallah. Ini ada yang ikut daurah kan sebagian besar ya? Alhamdulillah. Ini penelitian ya. Wah, itu nggak ikut ya? Oke, kebanyakan libur ya? Gak apa-apa ya. Jadi kurba, rasa dekat ke Allah itu ada halawahnya. Orang kebanyakan ingin cari halawah manisnya dekat. Manisnya ibadah itu yang mau dicari orang. Berarti dia sedang memberhalakan rasa manis ibadah. Dan itu jauh dari orang majzub. Maka orang majzub ini kadang dia meninggalkan satu amal karena dia asik dalam amal itu. Bisa begitu. Bukan dia ingkar kepada amal itu, tapi dia merasa asik di situ. Makanya Allah nilai dia karena dia asik dengan ibadah itu, bukan dengan yang disembah. Dia asik dengan wiridnya, dengan zikirnya, bukan dengan zat yang disebut-sebut namanya. Dia asik dengan ruku, sujudnya, bukan dengan yang siapa yang dia sembah dalam sujudnya. Yang begini dikasih nilai sholatnya sama Allah itu gak tinggi. Ya, paling 4/5 lah. Kalau menurut kita kan sholat kalau udah khusyuk bisa nangis, itu udah tinggi. Bagi mereka enggak. Kira-kira seperti itu ya. Jadi apa ya, rumit enggak rumit sih. Jangan fokus kepada rasa manisnya. Fokuslah dengan yang membuat dia manis siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa tusalu ila makanil qurba fatubtada hunaka wa tu'addabu ma'al qalbi jami'an. Lalu didekatkanlah nafsiahnya kepada kurba dan diberilah nutrisi nafsiyah yang dididik bersama qalbu. Wa yaziduhal haqq fayuridu 'alaiha al-anwar. Kalau Allah tambah lagi sehingga jadi nurnya berlebih lipat, anwarul mulk hatta yaqumaha hatta yuqawwimaha wa yu'addibaha wa yutahhiraha. Dengan cahaya kekuasaan Allah itulah kemudian dia dibuat menjadi lebih kuat, lebih terdidik dan lebih suci ya. Qala lahul khair. Terus apa takwim terakhir? Ajmilhu lana fa innal wasfa fi hadha yatul 'ala al-imtihan wal istiqsar. Panjang lagi nih usaha. Innal majzub, dijawab. Sesungguhnya majzub itu mulzim atau mulzam, muwakkalun bihil haqq liyahrisahu. Itu tidak enggak punya pilihan lagi, dia dipilihkan. Muwakkalun, dia diwakilkan, dia dijaga oleh Allah, liyahrisahu, untuk dibentengi, hatta la yaqa fi mahlakatin fayasqutu biha. Antum coba lihat
Jadi orang kalau majzub ini, dia melakukan yang dibenci orang zahirnya. Atau bagi orang-orang soleh, masa sih wali pakai mobil keren, masa sih wali punya baju keren, punya jam keren, punya rumah keren gitu. Nah, kayak gitu. Itu dijabarin semua sama dia, dilakukan semua sama dia. Untuk apa? Supaya orang tidak mengkuduskan dia nanti. Tapi dalam keadaan begini Allah jaga